Ada di jembatan itu kan katanya tidak boleh, jangan diganggu itu. Ya kan tidak ada apa-apanya, cuma uwit gitu loh. Jangan diganggu. Itu dilangkahi lah itu loh. Akhirnya orang ya semaput di bawahnya jembatan itu. Itu orang dari Jombang, kawan saya sendiri orang dari Jombang. Terus kawan saya itu, wes kalau saya dianu, saya tidak pulang, saya tidak makan, saya melek di sini, harus ditirakati di situ, bawahnya jembatan situ. Akhirnya ada kawan-kawan dibilangi siapapun saja yang kerja sini jangan sampai ngelangkai wit ini itu. Kawan saya bilang gitu. Kalau dilangkai? Ya itu semaput. Gitu loh. Katanya wit apa itu tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam budaya, dan salam sejahtera bagi sedulur Jawa Undercover dimanapun berada. Waduk Bening Widas adalah salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Madiun. Lokasinya berada di perbatasan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Dusun Petung, Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, atau 40 km dari Kota Madiun. Hawa segar dengan hembusan angin semilir dan rindangnya pepohonan dengan keindahan alamnya membuat suasana di kawasan Waduk Bening Widas ini terasa nyaman dan cocok untuk bersantai bersama keluarga. Namun, ternyata pesona alam Waduk Bening Widas tidak dapat menutupi berbagai mitos dan beragam cerita mistis tentang waduk yang memiliki luas sekitar 570 hektar ini. Di episode kali ini, Jawa Undercover berusaha menguak sejarah, mitos, dan cerita mistis tentang Waduk Bening Widas bersama dengan salah seorang tokoh masyarakat Dusun Petung, Desa Pajaran, Bapak Nyoto Marjoko Esa. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Bapak Presiden Soeharto, tahun 72 dibangunlah namanya Waduk Widas. Tahun 72. Ini salah satu contoh pekerjanya sejarah ini. Pak Munadi sekarang Pak RT ini. Nah, sampai akhirnya tahun 82 itu diresmikan oleh Bapak Presiden kita. Jadi Bapak Presiden kita yaitu Bapak Soeharto. Jadi terbukti terwujud bahwa Petung ini dengan nama Petung ini nikmatnya tanpa dihitung membawa dampak perekonomian di warga sekitar masyarakat Petung. Jadi adanya Waduk Widas ini bisa memberikan manfaat warga masyarakat Petung dan sekitarnya. Baik di bidang pengairan, baik di bidang pertanian, baik di bidang perikanan. Jadi begitu ceritanya. Lah, khususnya Waduk Bening ini kami pada waktu dulu tahun 91 kita dengan beberapa elemen masyarakat, tokoh masyarakat yang tergabung di dalam paguyuban pemanfaatan Waduk Widas ini mengadakan tasakuran yang dikemas namanya larung sesaji. Itu dilaksanakan setiap bulan Suro, tepatnya sebetulnya tanggal 10, tapi kita alokasikan sesuai dengan tingkat keramaiannya. Mengapa kita laksanakan di bulan Suro? Karena kami meyakini bahwa bulan Suro itu adalah bulan tirakat dan bulan mukjizat. Siapa tahu dengan rasa syukur kita ini dijauhkan dari segala mara bahaya, khususnya sekitar waduk. Karena beberapa ada fenomena kejadian-kejadian
misalnya banyak orang yang kelelep atau apa jenenge kalap, nah, kalap, atau ada hal-hal yang tidak istilahnya diinginkan terjadi seperti ini. Lah setelah diadakan syukuran ini, mungkin hikmahnya di situ. Ya, kita yakin bahwa setiap waduk atau setiap tempat, kita meyakini bahwa barang gaib itu ada. Barang gaib itu ada. Yang penting kita tidak menghamba, tidak mengkultuskan, tapi kita meyakini sinergitas dengan kita, istilahnya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Ibaratnya kalau orang Jawa itu wong nih, jadi begitu. Alhamdulillah setelah diadakan larung sesaji, alhamdulillah barokahnya itu sangat luar biasa. Ini sejarah singkatnya begitu, Mbak. Yeah. Baik, tentang mitos yang berkembang di masyarakat, Bapak. Itu mitos-mitos apa saja? Mungkin bisa Bapak sebutkan. Baik, itu kalau dia ada di YouTube itu terlalu berlebihan, ada namanya Bukit Setan begitu ya. Ini saya luruskan, sebetulnya ada sih satu tempat tapi masih dalam ruang lingkup wilayah Waduk Bening itu. Satu itu ada di ini, yang pintu masuk sana itu lurus, itu Siweran. Nah, Siweran itu ibaratnya pada waktu dulu fenomenanya jalmo moro jalmo mati, ibaratnya memang angker lah di situ. Lah kata siwer itu dibatasi karena hutan jatinya itu yang harus dilindungi, istilahnya dibatasi. Di siwer itu kan dibatasi ya. Memang terjadi fenomena di situ itu memang pada waktu angker. Jadi ada seorang petani ikan jaring, ya dia merasa jaring itu di waduk ini. Ternyata jaringnya terpasang di atas pohon. Lah yang nyantol bukan ikan, yo ada burung, ada apa, itu begitu. Nah, terus yang kedua ada seorang petani itu, petani ikan maksudnya, sama ngelola itu ada muncul sosok siluman ular. Nah, siluman ular, ya seperti digodak itu, diuber gitu, ternyata habis gitu tidak ada. Nah, maka dari itulah kami menarik satu kesimpulan, ya hikmahnya sebetulnya untuk bersyukur kita ini, kalau bersyukur karena akan diberikan nikmat yang lebih, dijauhkan dari mara bahaya. Sehingga kami dengan beberapa masyarakat ini berkumpul untuk mengadakan syukuran namanya larung sesaji. Jadi begitu, Mbak. Oke. Awal mula diadakannya larung sesaji, Pak, itu kira-kira tahun berapa? 2003. Iya, 2003 sempat perai corona, sampai sekarang ini yang kemarin kita laksanakan sudah yang ke-17. Ya, ke-17 kali, Mbak. Dan itu mendapat perhatian oleh pemerintah setempat ini. Baik itu dari pemerintah, dari Jasa Tirta, dari pengelola Waduk Widasipang Nganjuk, terus dari masyarakat sekitar Petung ini, termasuk istilahnya pengairan, warung, semua sepakat seperti itu. Jadi kalau kita tidak melaksanakan seolah-olah punya beban, jadi begitu. Itu sebetulnya ya hikmahnya kita harus banyak bersyukur. Jadi sesuai dengan sabdone para wali itu memang ternyata betul. Sehingga kalau tidak mungkin ada Waduk Widas ini, perekonomian khususnya masyarakat Petung ini wah sangat minim sekali. Kira-kira ya hanya yang di Jipne itu hanya untuk nebang kayu itu. Nah, sehingga pada waktu itu ada SPBU, muncullah SPBU. Tadi begitu ceritanya. Apakah ada peristiwa-peristiwa gayel atau peristiwa-peristiwa mistis yang Bapak dengar atau Bapak alami sendiri? Oh ya, jadi begini, karena itu saya pada waktu larung sesaji itu penggagasnya saya, ya kita memang itu tidak bisa dijelaskan dengan kasat mata ya. Artinya memang ada beberapa kejadian, misalnya ada seorang kemah, akhirnya kesurupan, akhirnya apa yang namanya termasuk ada yang orang yang hilang. Ya alhamdulillah. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya
makhluk-makhluk seperti itu jangan sampai mengganggu dan sebagainya, akhirnya juga kita berhasil. Jadi begitu. Oke. Ini sejarah ini tergantung daripada yang bercerita. Jadi mohon maaf sekali lagi manakala ada kurang dan lebihnya, karena istilahnya ya menurut pendapat dan sepengetahuan kami yang kami terima begitu. Untuk itu mohon maaf sekali lagi, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Jawa Undercover, demikian perjalanan kami di Waduk Bening Widas, Dusun Petung, Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Ini tidak bermaksud menyebarkan paham mistis, klinik, dan sebagainya. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri dan hak pribadi masing-masing. Tidak perlu menjadi sebuah perdebatan karena ini hanya sebuah hiburan dan mungkin akan lebih bermanfaat jika ini menjadi sebuah pengetahuan tentang apa yang tersimpan di tanah Jawa. Sampai berjumpa lagi di perjalanan kami berikutnya. Tetap semangat, salam santun, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.